Halo Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali lagi kita berjumpa di tanggal 10 Agustus 2020. Kita kembali mau belajar dari firman Tuhan agar perjalanan hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai hari ini dan kami ingin mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, agar sabda ini memandu perjalanan langkah kaki kami anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu bayangkan atau bahkan Bapak Ibu pernah mengalami sendiri berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukai Bapak Ibu, atau ketika kita berada di tengah orang-orang yang tidak suka kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak menyukai kita ini bisa kita terjemahkan sebagai atau dengan hal lain, yaitu masalah-masalah yang membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat kita menderita. Nah, karena ketika kita berada di tengah orang-orang yang tidak menyukai kita, bisa saja membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat kita menderita batinnya. Nah, hal-hal yang ada di sekitar kita juga bisa membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat kita menderita. Seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Ketika Yusuf berada di antara saudara-saudaranya, berada di antara kakak-kakaknya, di sekeliling dia, kakak-kakaknya ini adalah orang-orang yang tidak menyukai Yusuf. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Yusuf. Merasakan sikap tidak disenangi, sikap ditolak, dan melihat tingkah laku jahat dari orang-orang yang berada di sekitar kita yang tidak menyukai kita. Nah, Bapak Ibu, itu hampir seperti dengan kondisi COVID ini ya. Orang-orang yang di sekitar kita yang tidak menyukai kita, itu saya menggambarkan juga seperti masalah-masalah yang berada di sekitar kita yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman dan menderita. Situasi COVID ini juga Bapak Ibu Saudara bagaikan orang-orang yang berada di sekitar kita atau masalah yang berada di sekitar kita yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita dan juga penderitaan. Dan saya rasa itu sudah terbukti Bapak Ibu ya dengan pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu, kisah Yusuf ini hampir seroh dengan yang dialami oleh Lot yang diceritakan oleh 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di situ bahwa Lot ini menderita oleh karena cara hidup orang-orang yang berada di sekitar dia yang tidak mau tahu dengan aturan-aturan Tuhan dan hanya mau mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi bisa digambarkan Lot itu hidup di tengah-tengah, lalu di sekitar dia itu orang-orang yang senantiasa berbuat jahat. Orang-orang yang tidak mau ikut aturan Tuhan, orang-orang yang mau mengikuti hawa nafsu sendiri di dalam mereka bertingkah laku. Dan itu membuat Lot menderita, ya. Dia berada di tengah-tengah mereka. Tiap hari Lot melihat kelakuan mereka, tiap hari Lot mendengar kelakuan mereka, dan Lot sangat menderita. Bapak Ibu, bagaimana kira-kira kalau kita yang mengalami seperti Yusuf dan seperti Lot? Situasi jahat di sekitar kita ini bisa saja mempengaruhi kita juga untuk berbuat jahat, untuk menjadi sama seperti orang-orang yang berada di sekitar kita.
saudara-saudara Yusuf dan orang-orang yang berada di sekitar Lot bisa saja mempengaruhi Yusuf, mempengaruhi Lot untuk bersikap seperti mereka. Nah, Bapak Ibu, karena apa? Karena kita manusia ini makhluk yang lemah. Kita itu cenderung begini, kalau orang baik kita baik. Kalau orang jahat kita juga jahat. Atau orang bersikap tidak baik kepada kita, kita juga otomatis sepertinya mau bersikap jelek atau jahat terhadap mereka. Tapi mari kita lihat Yusuf, nanti juga kita lihat Lot. Apakah Yusuf ikut-ikutan jahat? Ikut-ikutan saudara-saudaranya yang jahat ini? Tidak, Bapak Ibu. Yusuf dibuang, ya, dibuang di dalam sumur. Setelah itu diangkat lagi dari sumur, dijual. Lalu kemudian dijual ke orang, dibawa ke Mesir juga dijual. Sampai di Mesir dipenjarakan Bapak Ibu. Dan sampai Yusuf menjadi pemimpin yang sangat terkenal di Mesir. Apakah Yusuf berubah menjadi jahat, Bapak Ibu? Tidak. Yusuf tetap konsisten baik. Yusuf tetap konsisten percaya kepada Tuhan. Sehingga kelakuannya tidak berubah. Tidak mengikuti, tidak dipengaruhi oleh kelakuan-kelakuan orang lain yang berada di sekitar dia yang jahat. Gitu. Lot pun sama, Bapak Ibu. Apakah Lot ikut-ikutan jahat ketika dia melihat orang-orang dan mendengar orang-orang yang berada di sekitar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak cocok dengan keinginan Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Lot tidak ikut-ikutan. Lot tetap benar, Lot tetap baik. Jadi konsisten baik, konsisten benar, konsisten percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah tema kita. Konsisten baik. Tetap baik dalam segala situasi. Bagaimana dengan kita dan situasi hidup kita saat ini, apapun yang terjadi, firman Tuhan ini dari cerita Yusuf dan cerita Lot mau mengajak kita semua untuk konsisten baik, konsisten percaya kepada Tuhan, konsisten tetap berjalan di jalan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami ingin seperti Yusuf dan juga seperti Lot. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, mereka tidak terpengaruh untuk menjadi ikut-ikutan tidak baik. Tetapi mereka tetap konsisten, ikut jalan Tuhan. Mereka tetap baik, mereka tetap di jalan Tuhan yang benar. Kami juga ingin seperti itu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang konsisten baik, konsisten benar, konsisten percaya Tuhan, konsisten mengikuti apa yang Tuhan mau, apapun situasi yang menimpa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.